Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walahu, amma ba'du. Insyaallah kita semua berada di masjid ini dalam niat pertama, kita tentu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dalam keberadaan kita di masjid, dan berharap dalam apa yang diberitakan dalam hadis sahih terkait orang yang berkumpul di rumah Allah mempelajari ajaran Allah. Allah turunkan ke dalam hati mereka sakinah dan rahmah, disertakan dengan mereka para malaikat, dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Ini menjadi kesaksian buat untuk saksi yang meringankan buat kita nanti dari para malaikat, karena dalam durasi 40 menit menjelang waktu Isya ini kita menggunakan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, khususnya dari surah An-Nisa. Lanjutan bulan yang lalu kita sudah tiba di ayat 83 dan 84. Yang akan datang insyaAllah kita membahas ayat 85 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kita fokus ke ayat lanjutannya. Man yashfa'. Man, siapa yang yashfa'. Kata yashfa' itu dari kata huruf akarnya 3, shin fa ain, yang dari kata itu kata syafa'ah, yang sering kita terjemahkan pertolongan. Itu terjemahan bebas itu. Menggunakan kata syafa'a untuk makna pertolongan itu terjemahan dari lari dari harfiahnya, cuma bisa terhubung kepada maksudnya. Salah satu kata penggunaan syafa'a ini kita dapatkan juga dalam kajian hadis-hadis terkait bahwa syafaat Rasulullah. Jadi di situ juga diterjemahkan sebagai apa? Pertolongan. Sebenarnya arti syafa'ah itu apa? Jawabannya artinya genap. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran was-syafa'i wal watri, demi genap dan ganjil. Was-syafa'i demi genap, wal watri demi ganjil. Itu arti makna syafa'a itu. Kenapa dipakai dalam ayat ini diterjemahkan barang siapa yang melakukan pertolongan, sebuah pertolongan yang baik? Padahal arti awalnya barang siapa yang menggenapkan suatu yang baik. Oh iya, maksud menggenapkan sama seperti misalnya, kenapa peran Nabi Muhammad SAW nanti di pengadilan akhirat itu disebut syafa'ah bagi umatnya? Apa makna syafa'ah di situ? Ya menggenapkan juga. Apa yang mau digenapkan? Bayangin aja kita ini kalau menurut skor nggak lulus untuk divonis selamat. Itu loh, bayangin supaya bisa paham makna syafa'ah itu.
Yang tadi arti syafaat itu kan genap gitu kan. Angka kecukupan kalau menurut keadilan Allah kan gitu. Kalau menurut keadilan Allah, angka kecukupan hamba ini supaya dapat skor selamat ya harus mencapai poin sekian gitu kan gitu. Kurang ternyata. Kurang, lalai betul hamba nih. Dikiranya dosanya tak ada, padahal banyak yang dosa ketika di akhirat. Alah. Nah, ini kesalahan hamba nih. Cuma ada hal-hal yang meringankan dia. Ada hal-hal amalan yang dilakukannya ketika hidup di dunia sehingga dia nanti pantas mendapatkan syafaat dari Rasul. Seperti apa? Sholawat dia sering kepada Nabi Muhammad. Setelah azan selesai dia mengumandangkan doa, di mana di situ kalimat doanya dia sampaikan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadan. Nah, dia permohonan dia kepada Allah, tolonglah ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad apa? Nah, inilah ketinggian al-wasilah gitu ya. Wal fadilah dan kemuliaan, kelebihan gitu. Dia mohonkan ketika hidup di dunia, kata Nabi kalau dia berdoa seperti itu berhak mendapatkan syafaat dariku. Nah, syafaatnya itu nanti berupa apa? Berupa yang hamba Allah ini kalau dihitung-hitung di pengadilan skornya nggak cukup nih, kurang poin. Datanglah syafaat Nabi Muhammad itu menggenapkan kekurangannya itu supaya si hamba ini dengan kasihan dari Nabi Muhammad dan karena Allah memberi izin ke Nabi Muhammad. Nah, itunya bukan murni dari Allah yang beri izin, Allah memberi Muhammad terserah kau sekarang gitu. Jadi Allah memberi izin kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam sebuah data hadis syafaat itu kata Rasul, semua para nabi sudah memakai jatah doa dia ketika di dunia. Dan aku simpan, aku keep, aku jaga jatahku ini enggak ku pakai ketika di dunia supaya ku pakai nanti pada saat di pengadilan untuk memberi syafaat kepada pengikutku. Ya tentu yang diberi syafaat, yang mungkin diberi syafaatnya hanya pengikutnya doang, yang secara rendah hati dan sukarela orang-orang ini seketika hidup di dunia walaupun ya termasuk yang jumpa dengan dia dan yang tak jumpa dengan dia di dunia seperti macam kita ni enggak jumpa, tetapi kita rela menjadi followernya. Itu pun sebuah prestasi banget karena menjadi follower seseorang itu enggak mudah kan. Atas apalagi kita enggak kenal, enggak pernah jumpa, kita dapat riwayat tapi kita bela-belain menjaga nama baik dia, kita junjung tinggi keberadaan dia di atas manusia yang lain. Inilah umatnya. Inilah umatnya itu. Nanti pada saat di pengadilan ternyata umat nih banyak juga kurangnya, tidak baik-baik kali juga. Faktanya mengatakan demikian kan? Umat Nabi Muhammad bukan berarti jaminan jadi orang baik kan? Banyak juga umat Nabi Muhammad enggak baik. Cuma dia umat Nabi Muhammad karena dia paling tidak dia rendah hati menjadi pengikut Nabi Muhammad. Itu yang mahal tuh. Nah, maka dia inilah yang mendapat syafaat. Dapatlah. Kalau dihitung-hitungan skor nggak lulus dia nih, tapi karena Allah mengizinkan kepada Nabi Muhammad memberikan syafaat itu, mendapatlah si hamba ini. Jadi gimana nih? Umatmu ini Muhammad, ya. Ini si di Chandra nih, iya umatmu, iya umatku itu ya. Dari mana kau tahu teman? Sering dia berdoa, selawat. Oh, apa kesalahannya? Kurang skornya, nggak selamat ini kalau itu. Datanglah harapanku Nabi Muhammad lah datang untuk memberi syafaat itu. Jadi digenapkanlah skor keselamatanku. Jadi dinamailah penggenapan ini sebagai terjemahannya pertolongan. Sebenarnya arti awalnya bukan itu kan, karena berfungsi menolong lalu kita terjemahkan fungsinya. Arti awal syafaat itu sendiri adalah menggenapkan. Nah, itu apa artinya? Nah, tapi ayat ini bukan cerita syafaat Nabi. Ayat ini cerita
man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang menggenapkan sebuah penggenapan yang baik. Nah, ada histori ayat ini di dalam data-data asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebuah data-data keterangan para sahabat Nabi atau tabi'in terkait masalah hal-hal yang berhubungan dengan ayat tertentu, baik masa dia turun atau hal-hal yang berhubungan dengannya. Sebagian data menghubungkan data ayat ini terkait masalah ada seseorang datang ke Nabi Muhammad, banyak kebutuhan dia, ada sesuatu kebutuhan dia, minta tolong ke Nabi. Ini enaknya Nabi Muhammad nih. Dia walaupun sosok yang utama, terkenal, segan juga orang ke dia, tapi kalau orang butuh dia juga nggak jaga jarak, maksudnya nggak jaga jarak dari orang sampai takut orang mendekat sama dia. Nggak, Nabi Muhammad nggak, meskipun Nabi Muhammad itu sosok yang mulia misalnya, nggak misalnya kita bayangkan, weh ini orang apa itu, jauh kita jangan sampai ke situ, berapa lapis sampai ke situ. Itu kalau di dunia orang suka begitu kan. Ada presiden, jauh jarak kita itu, nanti berapa lapis. Itu kalau di dunia, kalau orang sosok populer ya, selebritis, banyak lapisnya, susah ketemu sama bapak tuh, ya kan? Itu kalau kebanyakan orang nih, kalau orang-orang penting susah ketemu dia. Kalau di dunia, Nabi Muhammad kayak gitu enggak. Orang nggak ada sekat dari Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad itu populernya minta ampun di zaman itu dah. Kalau ibarat cerita viral manusia, paling orang viral berapa lama sih? Viral sebentar, habis itu tenggelam kan? Nabi Muhammad kan nggak ada tenggelamnya setelah dia menyatakan aku ini utusan Allah, gitu kan. Langsung di Madinah pindah Nabi Muhammad, dikejar orang, datang orang dari jauh-jauh dari desa-desa itu. Datang sengaja buat mana utusan Tuhan tuh, dan sudah ketemu biasa aja orangnya, ternyata rumahnya enggak mewah-mewah, enggak sesuatu yang harus ada pengawalnya seberapa lapis, enggak. Nabi Muhammad itu sederhana saja. Orang kalau mau minta sesuatu enggak sungkan-sungkan, aku butuh ini, aku minta tolonglah gitu. Biasa orang datang ke Nabi Muhammad itu. Jadi enggak ada istilah sekat. Kau apa perlu sama Nabi? Kayak ada ajudan-ajudannya dulu, disekat dulu, ditanyai dulu. Enggak kayak gitu Nabi Muhammad tuh. Langsung aja orang datang nih, ya Rasul aku butuh ini. Nabi Muhammad kalau lagi ada dikasihnya. Adanya dari mana? Mungkin sesuatu ada dikasih hadiah orang ke dia kasih. Atau mungkin ada zakat-zakat yang dihantar orang untuk didistribusikan, dikasih. Atau juga mungkin dari jatah bagian harta ghanimah Nabi ya dikasih. Pokoknya kalau ada orang ngasih, kalau ada orang minta tolong meminta sesuatu, bagi Nabi itu pantang nggak dikasih. Itulah prinsip Nabi Muhammad. Apa prinsip Nabi Muhammad? Jangan sampai ada orang dia datang ke aku, dia butuh sesuatu, terus aku nggak bisa ngasih, terus dia pulang nggak dapat apa-apa. Aku nggak mau kayak gitu. Itulah Nabi Muhammad. Jadi pada saat datang suatu waktu nggak ada, aku nggak punya. Lalu Nabi ngomong, ini saudara kalian seiman, ada butuh dia. Kalau ada di antara kalian yang punya, mau menolong dia, tolonglah. Nah, karena Nabi yang ngomong, tentu orang pada ada aku Rasul, aku bantu dia nanti, aku kasih. Nah, pada ditolong orang, itulah ini. Peran Nabi Muhammad inilah yang dipuji di dalam ayat nih. Apa peran Nabi Muhammad? Bukan dari tangan Nabi pertolongan itu kan, tapi dengan kata-kata Nabi, digerakkan Nabi hati. Bilang orang, ada yang ini sahabat kalian dia butuh, tolonglah. Cara itulah yang disebut menggenapkan itu, menggenapkan kebaikan, namanya peran Nabi itu. Sebenarnya bisa saja orang itu tadinya nggak niat nolong kan, tapi gara-gara Nabi yang ngomong, waduh, yaudah aku yang tolong, aku sumbangkan sekian Rasul, dah tercapailah maksud yang diinginkan si orang ini, tercapailah kebaikan. Aturan tadi orang tak ada niat bersedekah,
menjadi bersedekah. Nah, ini peran ini dipuji karena lewat perantara dia, lewat kata-kata dia, lewat penggerak dari dia, orang yang tadinya nggak niat nyumbang jadi nyumbang. Memang manusia itu suka kayak gitu kan, kalau ditunggu kesadarannya nggak ada terpikir dia. Tapi ketika ada orang yang datang ke dia cerita, ada orang, wih kasihan dia, kasihan juga wah ya, lalu dia terbeti artinya untuk menolong. Kalau nggak ada yang ngasih tahu dia, nggak ada, bukan dia pelit sebenarnya, cuma nggak ada yang ngetuk perhatian dia. Nah, orang-orang inilah yang sekarang di abad modern ini mirip-mirip gitu, itu disebut fundraiser. Kalau urusan duit, urusan lain juga. Jadi ini bukan cuma urusan duit, artinya segala hal yang lewat perantara dia sebuah kebaikan terjadi. Nah itulah, bukan hanya urusan duit sumbangan, ya bisa juga urusan pertolongan yang lain, mungkin ide, ya kan, bisa juga. Jadi supaya tidak ada alasan buat orang mengatakan aku nggak ada duit, nggak bisa beramal. Nggak. Menurut ayat ini, barang siapa yang menggenapkan sebuah kebaikan, dia dapat kebaikan yang seperti yang sama. Meskipun nggak keluar duit dia, cuma lewat dia tercipta sebuah kebaikan. Dapat juga dia nilai kebaikan, dapat skor dia, nambah poin dia. Ya, berarti ayat ini sebenarnya sejalan dengan ayat lain yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Sama sebenarnya, satu irama, yang cuma narasi diksi dan berbeda, tujuannya sama. Jadi yashfa' syafa'atan hasanah, memahaminya tadi ada sebuah peluang amal kebaikan terjadi gara-gara seseorang, sempurna kebaikan itu terlaksana. Seperti yang terjadi itu tadi, ada orang butuh minta ke Nabi nggak punya, terus Nabi ngomong, ada yang bisa bantu nggak? Ada yang bantu, terciptalah kebaikan. Akhirnya orang yang tadinya nggak niat sedekah jadi sedekah, orang yang tadinya butuh, bayangan dia tadi nggak terpenuhi kebutuhannya, ternyata ada yang menolong dia, tercapai apa yang dia harapkan, kedatangan dia ketemu Nabi Muhammad itu. Ini karena kasusnya ketika itu urusan kebutuhan. Tapi ya begitulah yang perlu kita pahami dari Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu adalah sosok yang susah kita, ya memang mau nyari salahnya gimana coba. Dan Nabi Muhammad itu urusan harta tentu nggak ada orang yang bisa menandinginya. Bayangin, nggak nabung loh. Nggak ada cerita misalnya ini uang untuk apa istilahnya, untuk ini disiapkan untuk keperluan tak terduga. Nggak ada cerita kayak gitu. Nggak kayak ala manajemen kita sekarang kan, manajemen keuangan, manajemen risiko, semua harus ada ini cadangan untuk ini, cadangan, tabungan, apa segala macam, investasi, passive income, kayak gitu pikiran orang sekarang itu, ya kan, cemas dia. Padahal tabungan dia masih banyak sebenarnya. Cuma bayangin nanti kalau terjadi begini, cemas duluan ya. Padahal harta dia ada, kejadian belum terjadi. Itulah manusia kebanyakan. Nabi Muhammad tuh nggak ada cerita nyimpan sampai lebih dari 3 hari, itu nggak ada. 3 hari habis. 3 hari habis. Siapapun yang minta datang dikasih. Walaupun tiap hari dia minta, mungkin kita kalau kita mungkin kau minta mulu, itu kan? Kalau kita pasti itu. Oh, minta mulu, pasti kita gitu. Nabi walaupun begitu, ada seorang sahabat, bukan dia nggak mampu, dia bisa cari, tapi dia minta terus sama Rasul. Tapi Rasul bilang juga, ini dunia ini, kalau kau keterusan, ya itu enak memang dunia nih. Ya, masa kau minta aku kasih, nggak bakal nggak aku kasih terus. Tapi kau ingat, ini enak nih, ini dunia nih hijau, menarik. Jangan sampai nanti kau menjadikan tumpuan pemberian ini. Bayangin, setiap dia minta dikasih sama Nabi, nggak pernah. Kau udah banyak kau dapat, katanya nggak ada pernah dikasih. Apa kata sahabat itu?
Ya Rasulullah, aku hanya minta sama engkau aja. Aku nggak minta sama yang lain. Bagi aku pemberianmu itu sesuatu yang berharga. Itu pesan dia. Kau wafat ya Rasul, nggak akan ku minta sama orang lagi gitu. Betul, wafat Nabi, nggak pernah dia minta sama orang lagi. Nah itu berarti karena cinta dia sama Rasul. Ini siapa yang ngasih itu loh, walaupun sedikit, tapi ini dari siapa? Jadi kalau ada orang misalnya ngasih hadiah, kadang nilai hadiah itu nggak selalu dilihat dari apa yang dikasihnya, tapi siapa yang memberinya gitu. Karena ini juga sahabat ini begitu. Ya Rasulullah, nggak akan ku minta dari selain engkau. Memang Rasul wafat nggak minta dia lagi. Nabi juga bilang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Iya Rasul, tapi aku ke Rasul mintanya. Coba segitu banyak orang ke Rasul itu datang cuma mengincar pemberian Nabi aja. Jadi nggak kebayang kita, kau udah dapat, nggak lagi, nggak ada cerita kayak gitu. Kau kemarin udah dapat, nggak ada cerita gitu. Datang dia lagi. Sampai ada seorang warga di desa dia, orang belum banyak masuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Apalah kata dia, aku dari Madinah, ketemu dari Muhammad, aku dikasih ini katanya. Kalian kalau mau dapat, datang ke Madinah, pasti dikasih katanya. Otak orang tuh kan, iya dapat sesuatu, nggak masalah. Walaupun Rasul tahu maksud mereka datang kan, ini sebenarnya karena ada bagi-bagi nih makanya datang, nggak apa-apa. Rasul nggak ada masalah. Pengakuan sahabat itu awal mulanya kami sedesa ini datang ke Madinah ketemu Nabi itu cuma minta mencari ini aja, mungkin gandum, mungkin apa, mungkin kurma apa lah, bagi-bagi itu. Kalau bagi mungkin dapat sembako gitu kan, lumayan gratis gitu. Itulah motif kami pertama sampai kami pada akhirnya masuk Islam. Pada awalnya kami ya masuk menjadi pengikut Nabi Muhammad itu ya gara-gara ada sesuatu yang didapat gitu, ada bagi-baginya. Tapi kami tetap datang karena Rasulullah selalu memberi nasihat, memberi tausiah, memberi masukan. Akhirnya kami ngerti tujuan hidup nih. Lalu berubahlah pikiran kami yang tadinya mengejar bagi-bagi sembako, lalu kami tahu apa arti hidup nih. Jadi nggak ada masalah juga Bapak kalau misalnya umat Islam di dalam berdakwah ke negeri-negeri terluar masih rentan mereka murtad, rentan mereka apa. Jangan kita harus ikhlas. Datang kosong tangan kita, ngomong aja Pak Ustadz tuh, nggak ada bawaannya katanya kan. Datang pendeta besoknya dibawanya box-box berisi sembako, enak sama pendeta nih katanya kan. Jadi nggak salah juga. Jadi jangan gimana masa kita mau berdakwah tapi iming-imingnya duit. Bukan itu tujuan, itu jalan. Itu kayak yang terjadi di masa Rasul itu. Rasul bukan nggak tahu, pasti maksud mereka datang awal-awalnya nih karena memang ada sesuatu yang menyenangkan di situ, ada yang bisa dibawa pulang, ada duit, gitu kan? Nggak masalah. Rasul nggak mungkin nggak tahu Rasul itu, cuma tetap mereka datang dan Nabi selalu memberi masukan sampai pada akhirnya kami tahu tujuan hidup itu bukan kesenangan dunia ini. Nah itu. Jadi bukan berarti misalnya kita dakwah tabur sembako sana sini terus enggak dibina, enggak juga gitu. Enggak itu maksudnya kan. Jadi dulu masalah kita ini kan ada pergerakan kristenisasi di satu daerah. Orang-orang miskin dikasih Indomie aja mereka murtad. Begitulah isunya, kedengaran sampai ke awak dalam ceramah-ceramah dulu, masih ceramah-ceramah. Akhirnya marahlah umat Islam nih, kristenisasi ini harus dihalang. Padahal di balik kenyataan itu kelemahan umat Islam yang terjadi sebenarnya. Berarti umat Islam absen selama ini, enggak dipedulikan orang tuh urusan kebutuhan. Biarkan aja miskin, yang kaya enak di tempat tinggalnya. Jadi nggak ada misi untuk memelihara iman orang tuh nggak ada. Lalu tercetuslah jadi program ormas ini harus ada dakwah. Muhammadiyah bikin untuk dakwah terluar, kirim dai. Jadi musim-musiman aja. Tiba-tiba nanti tinggal lagi, nggak tahan ustadznya, ya, nggak tahan ustadznya.
Ya, dia punya keluarga, punya anak, nggak ada penghasilan gitu. Nah, kita aja kalau Arab Saudi diamalkannya dengan baik hadis tuh. Arab Saudi uangnya banyak, dakwahnya Afrika itu. Afrika, seluas itu Afrika. Pertumbuhan umat Islam di Afrika itu cepat banget. Kalau ditanya, siapa membawa misinya ini? Bukan tanpa duit, pakai duit misinya itu. Lewat apa? Lewat pengentasan kemiskinan, membangun fasilitas kesehatan, sekolahkan orang-orangnya dengan benar, dikirim misi ke Afrika, Nigeria, Niger, sampai ke Afrika Selatan. Pokoknya Afrika itu jadi objek dakwah terbesarnya Arab Saudi dengan dukungan dana yang besar. Jadi nggak masalah. Memang dakwah itu ya begitu. Ada orang lapar diisi perutnya, diisi kepalanya, gitu. Berguna duit tuh dari sana. Memang kita nggak banyak, ada juga dapat sedikit di Indonesia juga kan. Tapi banyak di Afrika sana. Bangun klinik, bangun rumah sakit, bangun musola masjid, kirim dai-dainya, disejahterakan dainya. Nah, lewat apa? Uang sedekah zakat masyarakat Arab Saudi itu. Gitu. Pas dana-dana itu dulu salah alamat, menurut orang salah alamat, jadilah gerakan-gerakan terorisme itu. Dari sana juga duitnya. Akhirnya dialihkan, jangan ke situ lagi. Dakwah sana, dakwah. Begitu. Jadi disejahterakan masyarakat itu sana, disejahterakan pakai duit awalnya, Berpendidikan Islam anak mereka, iya. Tapi ya mereka ini kan beranak juga nanti dalam Islam. Ya, tersebar Islam di situ. Yang tadinya mereka belum mengenal, atau yang tadinya mereka Kristen, yang Kristen juga mungkin misinya habis, uangnya habis mungkin. Terjadi juga di dunia misionaris mereka. Ya, tapi ya kalau ditanya secara syariah itu bukan tujuan. Itu hanya artinya ngasih orang supaya mau dia ikut ngaji, ya kan? Datang dia, nggak masalah, nggak salah itu, karena itu menggenapkan juga. Karena kalau memang karena itu dia datang, berarti penyediaan makanan, penyediaan apa istilahnya, perhatian nanti. Kalau memang itu mencari komunitas yang nyaman, teman-teman. Kalau itu maksudnya, itu wasilahnya. Itulah namanya syafaah tadi, penggenap kebaikan. Jadi jangan dikira itu salah, enggak begitu, enggak salah, karena di masa Rasul pun pernah terjadi seperti itu, dan sahabat itu menceritakan awal mula mereka masuk Islam begitu. Jadi orang-orang, coba Nabi Muhammad itu mau dicari salahnya dari pelit enggak? Mungkin kalau dia seandainya dia ingin cari popularitas, cari pengaruh aja, bisa Nabi menggerakkan sahabatnya itu, kumpulkan kalian kemari. Bisa tunduk orang itu, mau Nabi. Bisa Nabi melakukan itu, tapi dia nggak mau. Nabi nggak, itu tujuannya. Bukan untuk misalnya nampak aku gagah, semua bisa ku kerahkan, uang atau apapun yang kuhimpun dari pengaruhku, lalu ku perbanyak, ku bangun tempatku yang megah supaya orang segan. Bisa aja kalau Nabi mau. Tapi Nabi nggak melakukan itu, dan dia juga tidak mau umatnya begitu sebenarnya. Nabi nggak mau umatnya tampil gagah. Jadi sosok yang diingat para sahabat itu susah mencari gantinya. Nggak ada harta yang diwariskan. Setiap orang datang kasih. Kalau seandainya ada orang bikin itu, yang pertama ngamuk pasti bininya. Oh, nggak bisa begitu, ngasih semua habis semua, kata bininya itu, nggak mau dia. Walaupun misalnya dia, aku mau, tapi ya nggak bisa, kau kan nggak hidup sini, kan ada bini kau, nanti bini kau protes, nggak bisa. Nabi Muhammad protes juga awalnya bininya, pastilah turun ayat, kalau kalian mau pilihkan kepada istri-istrimu Muhammad, kalau kalian pengen dunia, sini aku kasih, tapi kalian bukan istriku lagi. Tapi kalau kalian ingin akhirat, maka ikutlah bersama aku, kan gitu. Jadi nggak ada cerita
untuk menjadi istri orang terkenal. Ini orang terkenal, tidak ada cerita istri Rasul pun harus sangat sederhana, nggak menampakkan gagah-gagahan dia. Meskipun kalau mereka mau bisa banyak hormat dan cinta orang sama mereka, tapi Nabi nggak lakukan itu. Dikasih orang hadiah, banyak-banyak orang ngasih hadiah ke Nabi itu. Karena orang senang sama Nabi dikasih hadiah. Karena kan salah satu pembeda hadiah itu apa? Memberi ke orang karena dicintanya. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah kan melihat orang kasihan, kan gitu. Itulah apa bedanya sedekah dengan hadiah. Nah, kalau sedekah itu karena pemberian kita karena kasihan kita lihat dia kita. Kalau hadiah enggak, karena kecintaan kita. Makanya biasanya pemberian yang berupa hadiah pasti lebih besar ketimbang sedekah. Karena ekspresi cinta, senang dia pula ngasihnya. Gitu. Nah itu Nabi banyak ngasih, tapi setelah Nabi terima disimpan enggak? Enggak, kasih sama orang, kasih sama temannya. Gitu. Enggak pernah disimpan, enggak pernah lebih 3 hari, enggak pernah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami di dapur kami enggak pernah tersedia makanan lebih dari 3 hari. Jadi ada masuk nih hari ini, enggak akan lebih dari 3 hari itu udah habis. Bukan karena dimakan, tapi karena dibagiin ke orang. Bahkan Nabi itu biasa berutang, real berutang sama orang. Bahkan ada yang berutang sama Yahudi kan dalam hadisnya. Pada saat Nabi wafat masih tercatat Nabi ada utang sama warga Yahudi dengan menggadaikan tameng baju besinya. Data hadisnya begitu. Untuk utang siapa? Keperluan Nabi, bukan keperluan Nabi Muhammad. Ada orang butuh makanan gandum nggak punya, utangin sama Nabi. Itulah sosok Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu ikut menanggung derita apa yang kalian tanggung derita. Rauf, azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin. Pengen sekali Nabi Muhammad itu kalian ini benar-benar beriman. Raufur rahim. Nabi Muhammad itu care, peduli, sayang, kasihan sama orang pengikutnya itu. Raufun rahim. Itulah Nabi Muhammad. Jadi ayat ini kita jadikan sebagai jalan kebaikan. Ya, kalau nggak bisa bantu, jadilah menjadi orang yang berkontribusi sampai terjadinya kebaikan tersebut. Banyak peluang. Ustaz, apa aja lah kontribusi, uang nggak punya. Oke, kalau kau nggak punya uang, mungkin usul kali, ide kali, gagasan kali. Apalagi, tenaga mungkin. Aku bisa lah bantu ini, bagian urusan administrasinya aku bantu, urusan masalah apanya lagi, teknologi IT-nya mungkin bantu, silakan. Aku nggak bisa Ustadz, nggak ada skill untuk itu, waktu juga nggak ada. Ya doa. Ini doa juga dia lupa coba. Padahal modalnya cuma doa gitu. Jadi saking jangan sampai ada orang berpikir susah cari peluang kebaikan. Enggak, jadi penggenap kebaikan bisa. Tapi ingat, itu kebaikan. Penggenap keburukan pun hati-hati, kena tanggungan juga. Ayat lanjutan kalimat itu, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapapun yang menggenapkan keburukan, tadi kan kebaikan terjadi, lalu gara-gara dia genap kebaikan itu dapat dia. Ini sebaliknya, ada rencana jahat, ada rencana jahat, dia punya ide juga, gini caranya. Nah, penggenap keburukan, memang dia bukan pelakunya orang itu, ya kan? Pelakunya orang itu. Gimana caranya supaya anggaran ini bisa lulus pemeriksaan BPK, tapi kita dapat bagian. Ada konsultannya mungkin ya. Siapa yang jago untuk mengatur laporan-laporan ini? Olahlah di situ, katanya kan. Dia nggak dapat banyak, cuma dia pengolah laporan. Udah jelas tujuannya mengelabui pemeriksa, misalnya kejahatan, tujuan kejahatan. Dia tahu diri lah, wah aku ini penggenap kejahatan nih, aku ikut menanggung nih kejahatan gotong royong nih.
Itu juga pengamalan dari wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian gotong royong dalam pelanggaran dan permusuhan kepada Allah. Nah, ini hati-hati juga. Banyak juga kadang aku nggak ikut. Iya, nggak ikut, kau yang nunjukin jalan masalahnya. Jadi penggenap keburukan dia, penggenap dosa dia. Oleh karena itu memang ya hati-hati, ide-ide untuk kejahatan itu pasti syaitan yang diucapkan orang. Jadi orang itu memberikan masukan, enggak disebut nasihat kalau untuk ide jahat. Kalau nasihat itu pasti untuk yang baik aja. Kalau yang buruk enggak disebut nasihat. Ya, kalau untuk kebaikan baru disebut nasihat. Tapi kalau masukan-masukan berisi untuk melakukan pelanggarannya, nah itu bukan nasihat, itu syaitan, itu waswas syaitan. Itu minal jinnati wan nas. Karena ada waswas itu suara buruk dari yang itu, ada minal jin, ada memang di dalam diri manusia, itu juga ada wan nas, orang-orang. Jadi orang nih udah apa namanya, wujudnya orang memang orang, tapi yang keluar dari ide dia syaitan. Kadang kalau orang itu nggak sadar, dia full syaitan sebenarnya. Udah full syaitan itu dia merasa orang tapi semua buruk. Kalau toh dia tampak baik, tujuannya buruk juga. Nah, itu syaitan full. Itu yang disebut dalam ayat minal jinnati wan nas. Nasnya itu dia itu. Nauzubillah, jangan. Nah, jadi ada tadi ikut menanggung dosa kalau dia ikut menggenapkan keburukan. Nauzubillah min zalik. Jangan kasih ide-ide yang jahat ya. Kadang syaitan itu suka menghias-hiasi pikiran. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah sudah mengatur sifat. Muqita itu memberi ukuran. Ya, muqtadira. Fayujazi kulla ahadin bima amila. Dalam tafsirnya disebut karena Allah itu tahu segala sesuatu, maka nanti di pengadilan Allah akan membalas kebaikan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Nanti di akhirat cuma dua. Yang pasti kita ini pasti ada dosanya lah, kecuali para nabi, mereka nggak ada urusan pemeriksaan kepada para nabi. Tapi selain para nabi masuk pemeriksaan, pasti aja dosanya. Nah, orang yang berdosa ini diapain jadinya? Cuma dua kemungkinannya. Ada yang dimaafkan oleh Allah, itu yang kita maaf, itu yang kita harapkan. Tapi ada yang Allah hukum. Kalau dihukumnya itu berlaku adilnya. Kalau dihukumnya berlaku adilnya. Tapi kalau dimaafkan, itu yang berlaku rahmatnya. Allah kasihan sama hamba ini. Ini kita harapkan selagi dari sekarang kita mohon-mohon, kasihlah aku rahmatmu ya Allah. Dalam sholat juga doa kita, Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, artinya kasihani aku nanti di akhirat, di pengadilan, tolong dikasihani. Orang meninggal, kita bawa jenazahnya, dalam takbir ketiga kita doain juga, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, kasihani dia nanti di pengadilan. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini ayat ini tentang tahiyah. Tahiyah itu seperti kita ucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawat, itu tahiyah. Disebut tahiyah. Tahiyah itu kalau diterjemahkan kepada bahasa Inggris greetings, ucapan selamat. Tapi ya penghormatan. Dari kata apa tahiyah ini? Dalam bahasa dari kata hayya. Orang Arab kalau misalnya lagi ketemu sebelum populer dengan Islam, assalamualaikum, sebelum populer seperti itu, hayyakallah, hayyakallah. Jadi itu ucapan ini mereka supaya semoga Allah selalu menghidupkanmu, semoga Allah selalu menghidupkanmu. Itulah. Jadi hidup itu sesuatu yang berharga betul sama orang jahiliyah itu. Jadi ucapan spontan mereka hayyakallah, semoga Allah. Kalau kata Allah sudah diucapkan dari dulu. Hayyakallah, semoga Allah mempertahankan hidupmu. Hayyakallah. Jadi itu dari kata hayyaka itu jadi muncullah kata tahiyah. Menjadi istilah untuk maksud mengucapkan apa? Pemuliaan, pengharapan. Kalau dalam kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, semua at-tahiyat, al-mubarakat, as-salawat itu semua adalah hak Allah gitu.
Jadi ini ceritanya wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kalian diucapkan tahiyah, nah kalau ditanya tahiyahnya tahiyah apa di ayat ini dijelaskan tentu tahiyah Islamiyah. Nah, tahiyah Islamiyah itu adalah assalamualaikum atau salamun alaikum. Jawabnya fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan yang terbaik dari tahiyah yang diucapkan orang kepadamu. Di sini sebut wa alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ada sebuah data hadis Ustaz, kalau dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana lagi kita jawabnya biar lebih? Oh, enggak ada lagi. Udah sampai situ aja. Nanti kepanjangan pula nanti. Kan assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullah biar lebih kan. Kalau dia assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, udah berapa lebihnya? Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, udah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, cukup dah, nggak ada tambahnya lagi kata, sudah itu aja udah cukup. Nggak kebayang nanti berapa lama lagi kata tambahannya supaya lebih. Nah, itu pun sudah lebih katanya. Dari mana? Nah, ini ada teori bahasanya. Ketika kita mengucapkan sebenarnya assalamualaikum, walau kita jawab waalaikumsalam, sebenarnya itu sudah lebih. Dari mana datanya? Karena kita menggunakan kata wa. Kata wa itu berarti double gitu kan. Ya, jadi sebagian ahli bahasa itu, tapi okelah. Ada juga di dalam kisah Nabi Ibrahim, ketika tamunya datang salaman, dijawab Ibrahim salamun, satu pakai nasab akhirnya, satu pakai rofa. Ditanya Ibrahim ini mengamalkan menjawab salam dengan lebih baik enggak? Padahal yang mengucapkan salam satu kata, Ibrahim juga menjawabnya satu kata, cuma yang satu nasab, yang satu rofa ceritanya. Dijawab dalam teori bahasa, jawaban Nabi Ibrahim itu sudah lebih. Nah, tapi ada penjelasan bahasanya, urusan i'rabnya gitu. Ini enggak bisa kita jelasin di sini, tapi yang belajar nahwu bisa dia paham. Oh ya, jawaban Nabi Ibrahim itu salamun dengan rofa dhammah akhirnya. Sedangkan tamunya datang mengucapkan salaman pakai nasab. Oh, dalam bahasa beda itu konteksnya gitu. Nah, ini ayat ini kalaupun enggak kalian bisa menjawab dengan yang terbaik darinya, aurudduha, maka jawab yang setara. Seperti tadi, salamun alaikum, waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam itu ada beberapa pilihan, tapi yang afdolnya kalimatnya itu waalaikumsalam pakai alif lam di assalamnya. Sebenarnya alaikumsalam juga sama, boleh. Gitu kan? Dalam bacaan tahiyat kita pun dalam salat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, itu ada dua itu, ada assalamu alaika, ada salamun alaika. Kalau yang di kitab Syafi'i dia salamun alaika ayuhan tanpa alif lam. Apa bedanya itu? Oh, beda. Kalau assalam sempit dia, kalau salamun umum. Jadi lebih luas. Ibaratnya kalau ucapkan assalam satu varian saja. Kalau ucapkan salamun banyak varian masuk di dalamnya. Itu dalam teori bahasa. Perbedaan ma'rifat dan nakirah. Itu bahasa itu. Kalau di bahasa Indonesia setara itu nggak ada. Ya, pagi pagi, ya sore sore. Itu. Ya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha menghisap. Jadi dihisapnya, walaupun urusan kata-kata doang salam nih, urusan kata-kata doang, tapi ada sisi Allah ada hisapnya. Jangan dikira tak guna gitu ya. Itu dua ayat kita malam ini, dari ayat An-Nisa sampai ayat 86. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang bertanyakan, berarti selesai kita. Ya, baiklah. Masih ada ya, makanya kalau orang bertanyakan tanya. Ya, apa itu? Ya, yang apa? Mau nanya tadi? Iya.
Oh, kira tadi ada yang mau tanya. Ya kalau nggak ada yang mau tanya kan kita sudahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.